ada pola di mana suara itu berubah dengan antara C hasil dengan Sirekap. Bahkan C hasilnya pun sendiri diduga palsu karena tanda tangannya sama, namanya sama dan lain sebagainya. Jadi kalau mengatakan pemilu ini pemilu yang paling parah, ya betul parah ya. Jadi kalau sudah cetowelo-welo seperti ini kan bisa kita lihat tuh, bisa kita cek sama-sama. Ngapain kemudian ada yang ngancam ngadu polisi dan lain sebagainya. Makin ngancam ngadu polisi itu makin menunjukkan bahwa tidak siap buka-bukaan, tidak siap untuk beradu data, kan begitu. Khusus untuk BSI ya, saya belum buka yang di Gelora. Itu misalnya tanggal 15 Februari angkanya adalah 2,68%. Untuk tanggal 1 Maret itu sudah 3,02%. Ini hanya dari 10 TPS. Dari sini aja udah kelihatan. 83.340 dibagi 10 TPS itu berarti 1 TPS berapa angkanya? 8.000. Karena per TPS saja maksimal 300 ya Bang Roy ya. Makanya jadi ya saya nggak mau nyalain siapa-siapa dulu. Tapi artinya dari sini sebenarnya KPU harus cepat mengkoreksi, berarti ada sesuatu yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, kembali soal PSI ya. Jadi suara PSI di Sirekap KPU berbeda dengan C1 sejumlah TPS. Ini menarik ya. Ini temuan dari cnnindonesia.com ya. Menarik karena ternyata beda ininya dengan Sirekap dan C1 atau C hasil yang di attach ya, di attach di situ. Oke, coba kita bacakan ya. Suara PSI di Sirekap KPU berbeda dengan C1 sejumlah TPS, dan ini juga banyak ditemukan di Pilpres ya. Jakarta, CNN Indonesia. Perbedaan hasil perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia PSI antara Sirekap KPU dengan formulir model C1 Plano terjadi di sejumlah tempat pemungutan suara TPS. Hal tersebut terlihat lewat situs resmi Sirekap KPU per Minggu 3 Maret. Beberapa TPS di sejumlah daerah yang telah mengunggah formulir model C1 Plano memiliki hasil berbeda dengan hasil Sirekap yang dirilis KPU. cnnindonesia.com menelusuri perolehan suara PSI berdasarkan hasil Sirekap, lalu dicocokkan dengan formulir model C1 yang diunggah lewat situs resmi pemilu 2024.kpu.go.id, dan hasilnya perolehan suara PSI di Sirekap tidak cocok dengan perolehan suara di TPS. Misalnya pada TPS 004 Bulakan, Cibeber, Kota Cilegon, Banten. Dari data Sirekap, suara PSI tertulis punya 69 suara. Sedangkan suara tidak sah 1. Padahal dilihat lagi dari foto C hasil yang diunggah di Sirekap, PSI hanya memiliki 1 suara. Sedangkan suara tidak sah 69. Kemudian TPS 020 Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Pasir, Kalimantan Timur. Dalam sistem Sirekap suara PSI mencapai 50 suara. Lalu suara tidak sah 3, padahal berdasarkan foto C hasil suara PSI 0, sedangkan suara tidak sah 53. Jadi yang ini Sirekap nih jago baca, saking jagonya bisa ngedit sendiri ya. Pada TPS 002 Kroyo, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, suara PSI berdasarkan Sirekap mencapai 48 dengan suara tidak sah total 2 suara. Padahal berdasarkan foto C hasil suara PSI 0 dengan suara tidak sah sebanyak 50. Masih di tempat yang sama di TPS 006 hasil Sirekap KPU, PSI memperoleh 11 suara, padahal foto C hasil PSI hanya mendapatkan 1 suara sah lewat caleg mereka Fitri Rahmawati.
Perbedaan serupa juga terjadi misalnya di Provinsi Jawa Barat, tepatnya di TPS 016 Kelurahan Kedung Wungu, Anjatan Kabupaten Indramayu. Hasil Sirekap PSI memperoleh 32 suara, padahal berdasarkan foto C hasil PSI hanya memperoleh 2 suara. Luar biasa ya. CNNIndonesia.com telah menghubungi KPU terkait beda hasil Sirekap dengan foto C hasil yang diunggah di situs yang sama. Namun hingga berita ini ditulis, KPU belum berkenan memberikan respons karena masih dalam rapat. Sebelumnya Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali meminta semua pihak menunggu hasil akhir dari KPU terkait lonjakan suara partainya yang dianggap tak wajar. Menurutnya saat ini rekapitulasi suara masih berlangsung. Waduh, enak sekali tunggu hasil akhir ya. Justru ini harus dipersoalkan. Kita tunggu saja hasil perhitungan akhir KPU. Jangan menggiring opini yang menyesatkan publik. Yang tidak wajar adalah apabila ada pihak-pihak yang mencoba menggiring opini dengan mempertanyakan hal tersebut, katanya dalam keterangan tertulis. Aneh sekali. Ya, kalau bisa dibuktikan memang ada perbedaan, masa kemudian menjadi masalah ya. Sejumlah pihak kemudian melayangkan protes atas kenaikan suara PSI secara mendadak itu. Salah satunya P3, sementara praktisi lembaga survei menilai kenaikan suara PSI sebagai anomali. PKB naik turun suaranya smooth sejak awal. Demikian juga dengan partai-partai lain, sementara perolehan suara PSI meledak hanya dalam beberapa hari terakhir saja. Biasanya kalau ke data masuk di Sirekap sudah besar dan proporsional, suara partai-partai tidak akan sedinamis ini, tulis Burhanuddin dalam perbincangan di media sosial X. Gak perlu gaduh. Sesuai undang-undang dan regulasi penentu itu C plano. Jika ada kecurangan cukup. Ya itu kan kecurangannya ketahuan. Kalau nggak ketahuan gimana coba? Dasar suntuloyo ya. Itu kan kalau ketahuan. Kalau nggak ketahuan. Karena itu mumpung sudah ketahuan dicek sama-sama. Nah, dan ini kan sudah disandingkan kan. Antara Sirekap dengan C plano. C hasil. Ya C hasil itu yang harus dijadikan patokan. Karena C hasil yang jadi patokan maka harus diubah. Kan begitu teorinya. Karena itu orang mempermasalahkannya. Nah kalau orang tidak boleh mempermasalahkan tunggu hasil akhir. Loh enak sekali kalau begitu. Nanti suruh komplain di Mahkamah Konstitusi. Loh Mahkamah Konstitusi kan bukan kotak sampah. Kalau bisa diperbaikin di C hasil ya harus diperbaiki di situ. Jangan kemudian lucu sekali ya. Yang jadi masalah adalah kenapa lagi-lagi Sirekap pandai sekali membaca itu. Dan banyak juga sudah ditemukan di Pilpres. Begitu juga. Ada pola di mana suara itu berubah dengan antara C hasil dengan Sirekap. Bahkan C hasilnya pun sendiri diduga palsu. Karena tanda tangannya sama, namanya sama dan lain sebagainya. Jadi kalau mengatakan pemilu ini pemilu yang paling parah ya betul parah ya. Itu soalnya. Jadi kalau sudah ceto welo-welo seperti ini kan bisa kita lihat tuh. Bisa kita cek sama-sama. Ngapain kemudian ada yang ngancam ngadu polisi dan lain sebagainya. Makin ngancam ngadu polisi itu makin menunjukkan bahwa tidak siap buka-bukaan, tidak siap untuk beradu data kan begitu. Jadi tinggal adu data, ini ada C hasil, ini ada Sirekap, tinggal disilangkan aja. Nah kalau Sirekap keliru ya C hasilnya yang benar, tapi lihat C hasilnya apakah asli ada perubahan atau tidak sesuai dengan apa yang dipegang oleh saksi-saksi misalnya begitu. Ya sahabat sekalian ya. Ini waduh ampun dah pemilu kita ya. Kita yang ingin berpartisipasi menegakkan pemilu yang jujur dan adil. Malah diancam-ancamin atau dipolisikan. Aduh gimana ini. Aduh ampun ya. Oke. Jadi Pilpres begini juga modusnya. Banyak perbedaan antara Sirekap dan C hasil. Kalaupun sama antara Sirekap dan C hasil, lihat C hasilnya apakah masih asli atau sudah diubah sedemikian rupa. Jadi ada pola-pola seperti itu ya. Coba kita baca komentar Sobat RH sekalian ya terkait dengan hal ini. PSI di tempat saya suaranya 0.
Bang, ajak Irman Putra Sidin untuk tim hukum Amin. Nggak pernah, saya nggak tahu di mana dia. Kemudian apa lagi ya? Semoga Bang RH tetap di jalan kebenaran, amin. Amin ya rabbal alamin. Hak pribadi mau noblos siapa saja, tapi jangan sekali-sekali mentoleri kecurangan. Jika masih bangga dengan kecurangan, hati nuraninya sudah hilang. Nah, itu yang saya suka ya. Nggak apa-apa mau milih 01, 02, 03, pilih PSI. Yang penting jangan curang. Jadi terutama dalam proses penghitungan suaranya, kan itu ya. Sudah rusak negara ini, hanya satu kata, revolusi total. Bila kita ingin anak cucu kita hidup bahagia di negeri ini. Apalagi ya. Ada isu penggelembungan suara PSI didapat dari suara yang tidak sah. Benar-benar pemilu 2024 ini telah sukses dibajak Pak Lurah. Kemudian apa lagi? Makzulkan Jokowi, dia sudah keterlaluan ya. Kemudian apa lagi? Dokumentasikan semua kecurangan, semua pasti bisa dibingkai untuk bikin kandang tukang curang. Tanya KPU, itu nanti C Plano dihapus lalu disesuaikan, bukan dibenahi seperti yang ada di C Plano, malah C Planonya yang diubah. Sepertinya terjadi di Banyuwangi, Kecamatan Licin TPS 007. Nah, itu yang jadi masalah karena banyak sekali yang namanya C Plano palsu ya. C hasil palsu yang ditemukan oleh relawan yang kebetulan bermukim di Amerika Serikat. Ya, mudah-mudahan MK tidak berpikir wah ini tidak mempengaruhi hasil karena cuma sekian-sekian. Iya, sekian-sekian. Tapi kalau by design seperti itu kan artinya dia akan lakukan itu kalau kalah kan gitu. Kemudian Bang Refli, di tempat saya PSI kosong, gak laku partainya. Tolong hadirkan Akbar Faizal agar lebih terbuka kata-kata Luhut ke tim khusus pemenangan Jokowi 2019. Luhut bicara bahwa suara bisa diatur, kecurangan melawan lupa. Revolusi saja mantap, biar ke negara kecil seperti Brunei asal sejahtera. Iya, dia punya minyak. Negara kecil punya minyak. Tapi kalau nggak punya sumber alam, kemudian kualitas manusianya susah ya, ribet ya. Selamat. Sekarang Indonesia dirusak oleh Jokowi, kok presiden kayak baca semua pengikut Jokowi kayak nggak ada etika pikiran. Mohon deh baca. Oke. Ya, sahabat era sekalian, ya sekali lagi ya, saya tidak berkeberatan Anda pilih siapapun. Mau pilih 01, 02, 03, oke. Asal jangan curang. Asal jangan pakai main intimidasi. Asal jangan pakai fasilitas negara, apalagi uang negara, apalagi pakai aparat negara. Saya tidak peduli Anda pilih partai apa, PSI sekalipun, tapi yang penting adalah semuanya harus dilandaskan pada pemilu yang jujur dan adil. Jadi bukan hanya soal PSI saja, ya partai mana saja. Kalau ada mengalami hal yang tidak benar, ya kita harus katakan. Gelora misalnya nggak benar, ya kita bilang. PDIP nggak benar, ya kita bilang. Begitu ya, saudara sekalian. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Dan mudah-mudahan kita paham ya bahwa yang kita perjuangkan itu demokrasi. Kita tidak memperjuangkan sekedar menang orang, tapi demokrasi dan keadilan ya. Kejujuran, keadilan itu yang kita perjuangkan. Itu saja sobat era sekalian. Nanti kita ambil lagi video terkait dengan banyak hal ya. Yang paling menarik ini kelihatannya ada isu soal apa ya? Soal ini juga baik, menarik untuk diambil. Soal yang terkait dengan sikap PDIP ya.
Ini ada juga Bahlil berencana ambil alih Golkar untuk geser posisi Erlangga Hartarto. Itu ya. Ada juga bagaimana suara ini ya. Menarik sekali terkait dengan bagaimana PDIP bersikap, karena sepertinya sikap PDIP agak tanggung tidak dalam hal ini ya, tidak jelas apakah dia pengen terus apa enggak dengan ininya hak angketnya. Itu saja saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Cheers.